Pernah kepikiran nggak kalau kemajuan manusia itu sebenarnya bukan garis lurus ke atas, tapi lebih kayak serangkaian pasang surut yang dramatis? Yuk kita bedah bareng kisah tentang ide-ide hebat yang sempat hilang, terus ditemukan lagi. Coba bayangin deh, ini puncak-puncaknya Kekaisaran Romawi. Sebuah peradaban yang saking majunya di bidang energi dan logistik, kualitas hidup mereka tuh nggak akan bisa disaingin lagi selama hampir 2000 tahun ke depan. Mereka udah di puncak. Terus, semuanya hancur. Ini bukan cuma catatan kaki di buku sejarah loh, ini tuh pengingat yang ngeri banget kalau kemajuan itu rapuh. Cuma karena satu ide kunci terlewat, peradaban bisa mundur ratusan tahun. Lo kok bisa gitu? Pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata tapi kelewat aja gitu? Ternyata hal yang sama bisa terjadi ke seluruh peradaban. Emang luar biasa sih gimana ide-ide paling revolusioner itu bisa sembunyi tepat di depan hidung kita. Contoh paling gampang deh, mesin cetak. Semua bahannya tuh udah ada. Alfabet yang sempurna, tinta, bahkan konsep dasarnya ada setiap kali orang ninggalin jejak di lumpur. Tapi selama 1000 tahun, nggak ada satu orang pun yang nyambungin titik-titiknya. Wawasan krusial itu terkubur begitu saja. Ini gila sih. Kita ngomongin pengetahuan dasar loh tentang dunia kita. Kalau bumi itu bulat, udah dipahami, diukir di batu, dan kemudian benar-benar dilupakan. Hilang selama lebih dari 1 milenium. Nah, ini nih yang menarik. Punya semua komponennya aja tuh nggak cukup. Ide penghubungnya lah yang memicu revolusi. Penduduk asli Amerika punya roda tembikar, tapi nggak pernah kepikiran buat muter 90 derajat terus pasang as roda. Satu langkah kecil itu aja kelewat selama ribuan tahun. Oke, jadi pas ide-ide brilian ini akhirnya muncul, terus gimana? Apa langsung menyebar gitu aja? Ternyata enggak. Justru, kemajuan itu seringkali ditangkap dan dikendalikan oleh penjaga gerbang yang kuat, yang ngerti banget cara kerja jaringan energi dan perdagangan. Semua kota besar zaman dulu, coba bayangin Roma, Venesia, itu dibangun pakai cetak biru yang sama persis. Jadilah pusatnya dan ambil jatah dari setiap aliran energi yang lewat. Entah itu gandum dari Mesir atau sutra dari timur, semua kekayaan komersial itu ngalir ke pusat, di mana semuanya bakal kena pajak. Dan dari kacamata kekaisaran, siapapun yang coba-coba main di luar sistem ini, yaitu ancaman. Mereka nggak lihat pedagang bebas. Yang mereka lihat itu penyelundup yang nyolong pendapatan mereka. Pajak itu intinya ya biaya buat pakai jaringan yang mereka kontrol. Jadi, resepnya kekaisaran itu simpel dan menuntut kontrol total. Kekuatan militer buat nyetop perdagangan ilegal. Otoritas spiritual buat mastiin uang dan loyalitas gak lari ke saingan. Intinya cuma satu, mengarahkan dan mengendalikan aliran energi. Oke, sekarang kita fast forward yuk ke era di mana kemajuan tuh bukan lagi setahap-setahap. Kita ngomongin lompatan 1000 kali lipat. Perubahan dahsyat yang didorong oleh penguasaan baja, minyak, dan bahkan makanan. Kereta api itu bukan sekedar upgrade kecil-kecilan loh. Ini revolusi total di bidang logistik. Tiba-tiba aja, mindahin bertonton barang lintas benua, jadi 1000 kali lebih efisien. Ini jenis jaringan energi baru yang bisa membangun negara dan memenangkan perang. Sama kayak kereta api, minyak itu lompatan kuantum. John D. Rockefeller itu bukan cuma nemuin sumber energi yang lebih oke. Dia itu jenius dalam membangun jaringan. Dia bangun seluruh ekosistemnya dari kilang sampai gerbong tangki buat produksi, simpan, dan distribusi. Nah, ini nih yang bakal bikin kaget. Kita bakal ngomongin salah satu cerita teknologi yang paling gak disangka-sangka. Munculnya makanan kemasan. Soalnya, sebelum ada merek nasional, beli makanan olahan itu kayak main roulette Rusia buat perut kita. Jadi perusahaan kayak Kraft dan Post, ini mereka tuh sebenarnya pionir teknologi penyimpanan energi. Mereka pakai sanitasi super ketat dan proses pengalengan yang presisi. Ibaratnya program komputer yang ditulis pakai baja, buat menghentikan pembusukan. Mereka mengunci energi kalori yang akhirnya memungkinkan merek nasional pertama di dunia lahir. Dan di balik semua ini, ada terobosan di bahan bakunya. Gak ada baja murah dan kuat, ya gak bakal ada gedung pencakar langit. Gak ada aluminium ringan, ya lupakan deh industri penerbangan. Masing-masing itu kayak batu bata fundamental yang membuka dunia baru. Oke, setelah ngelihat sejarah panjang soal energi dan jaringan ini, terus apa hubungannya sama kita sekarang? Gimana nih berlaku di dunia kita hari ini? Coba lihat deh grafiknya.
Cuma dalam 50 tahun, dari 1900 ke 1950, angka harapan hidup manusia tuh meroket gila-gilaan, akhirnya balik lagi ke level zaman keemasan Romawi setelah hampir 2000 tahun mandek. Dan yang bikin lompatan besar ini tuh bukan jenderal hebat atau politisi, bukan. Tapi penemuan yang nggak sengaja di laboratorium. Penisilin aja bisa ngalahin wabah yang udah membunuh lebih banyak orang dari gabungan semua perang dalam sejarah. Nah, dari sini kita sampai ke sebuah ide yang menarik banget. Dulu, kekaisaran itu jualan keamanan fisik. Tembok, tentara. Sekarang, di era digital, ada jaringan baru yang nawarin keamanan yang beda. Keamanan untuk energi moneter kita, untuk nilai yang kita punya. Setiap zaman itu ditentukan sama jaringannya. Jalan raya, rel kereta, pipa, terus internet. Masing-masing bikin pergerakan energi dan informasi jadi lebih efisien. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, jaringan apa yang bakal jadi penentu di era selanjutnya? Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah kita lihat gimana penemuan-penemuan terbesar bisa kelewat selama ratusan tahun, kita jadi harus nanya ke diri sendiri, kira-kira terobosan apa ya yang sekarang ada di depan mata kita, tapi kita belum bisa ngelihatnya aja.